Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang issue based matrix ya atau pengukuran berbasis isu atau masalah ya. Oke. Jadi kalau di video sebelumnya kalian belajar tentang performance based matrix ya atau pengukuran berbasis performa ya, di mana itu adalah pengukuran kuantitatif ya atau berbasis angka ya. Misalnya contoh paling gampang waktu ya, waktu dalam satuan detik atau mungkin jumlah klik dari mouse atau jumlah halaman yang dikunjungin ya. Intinya itu semua berupa angka ya. Jadi bisa diolah pakai rumus-rumus statistika. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah pengukuran yang bersifat kualitatif ya. Jadi nilainya bukan angka ya, tapi berupa apa namanya? Kata-kata seperti itu ya. Jadi pengukuran ini kan sifatnya kualitatif ya, atau istilahnya disebut sebagai usability issue ya, atau masalah usabilitas ya. Jadi usability issue itu biasanya didasarkan pada perilaku pengguna ya. Jadi ada beberapa perilaku pengguna itu yang kira-kira menimbulkan masalah usability ya. Jadi misalnya contoh paling gampang adalah ada pengguna yang bisa make komputer itu dia pakai 10 jari ya. Jadi 10 jarinya kerja semua. Jadi otomatis ngetiknya lebih cepat. Tapi ada juga pengguna yang dia cuma bisa pakai jari telunjuk aja ya. Jadi telunjuk kiri dan telunjuk kanan, otomatis dia kalau ngetik lambat ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa jenis perilaku kan dia menghambat penggunaan produknya. Kemudian bisa juga dilihat dari ekspresi wajah ya. Jadi misalnya ketika dia pakai sistem yang lagi diujikan itu alisnya itu mengerucut. Nah, artinya dia lagi kebingungan ya atau berpikir keras gitu. Ini harus diapain ya, seperti itu misalnya. Nah, bisa juga ada beberapa komponen ya yang mestinya itu dilihat tapi dia nggak sadar ya. Jadi misalnya mungkin ada tombol register atau tombol login yang mungkin kurang eye catching ya. Jadi si partisipan itu dia nggak lihat ya, seperti itu. Kemudian bisa juga ada misinterpretasi ya, artinya kita bikin komponennya A ya, tapi si partisipan nangkepnya B ya, seperti itu. Itu kan contoh masalah ya. Jadi itu beberapa contoh masalah usability ya, itu yang akan dicari di sini, issue based matrix ya. Oke, jadi isu base matrix itu juga punya peran penting ya untuk perbaikan antar muka. Jadi nggak cuman pakai performance base matrix. Jadi kalau kita pakai performance base matrix, kita mungkin tahu ya. Jadi misalnya ada fungsi login ya. Jadi rata-rata pengguna ya atau partisipan itu untuk login dia butuh waktu 1 menit ya. Jadi kita cuma punya punya informasi 1 menit itu aja ya, rata-rata waktu yang dihabiskan. Nah, 1 menit itu kan tergolong lama ya. Cuman kita nggak tahu apa yang bikin lama. Nah, salah satu caranya kita bisa pakai ini, issue based matrix. Jadi kita bisa tahu apa sih yang bikin fungsi login itu jadi lama gitu. Oh, misalnya ternyata tombolnya itu tadi ya kurang eye catching ya atau kurang jelas gitu loh. Jadi partisipan itu bingung nyari apa menu loginnya itu di mana sih gitu. Atau mungkin dari navigasinya juga kurang jelas ya dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan ini ya, mencari isu base matrix itu bisa pakai dua cara ya. Yang pertama adalah in-person studies ya. Jadi dia bisa pakai yang namanya think aloud protocol. Think aloud protocol itu mekanisme di mana si partisipan itu dia harus ngomong apapun yang ada di pikirannya. Jadi selama dia pakai sistem atau produk itu dia harus mengekspresikan apa yang ada di pikirannya itu. Misalnya tiba-tiba muncul tampilan dan dia bingung ya. Ya dia harus ngomong, "Oh, saya bingung." gitu. Atau mungkin dia terkejut gitu ya. "Wah, saya kaget." Nah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah automated studies ya. Jadi setiap kali partisipan itu ngerjain sebuah task ya, maka dia harus nulis kesimpulan. Jadi misalnya ada task di mana partisipan harus register misalnya. Nah, selesai dia melakukan task itu, dia disuruh menulis semacam kesimpulan ya atau komentar ya, apa yang dialami selama ngerjain task itu gitu. Jadi misalnya, oh selama register itu saya agak kesulitan mencet tombolnya misalnya seperti itu ya. Jadi harus ditulis. Jadi otomatis si testernya itu langsung tahu, oh ternyata ada masalah di sini, di sini, di sini ya. Seperti itu.
Nah, kemudian di sini tantangannya itu adalah bisa nggak sih kita bedain antara mana yang benar-benar jadi masalah dan mana yang sebenarnya itu bukan masalah. Ya, jadi misalnya setelah kita ukur ya, kita cari tahu, misalnya ada partisipan ngomong, "Ya saya ini agak kesulitan gitu dengan apa namanya, tampilan websitenya gitu, karena warna websitenya tuh saya nggak suka gitu loh, saya pengennya websitenya warnanya pink," misalnya kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu kan sebenarnya, apa ya istilahnya ya, semacam masalah personal gitu loh. Jadi, sangat-sangat subjektif yang dialami hanya oleh mungkin satu orang itu aja. Nah, itu contohnya, mungkin masalah yang, apa namanya, false ya, atau masalah yang sebenarnya bukan masalah gitu, seperti itu. Jadi kita harus bisa bedain mana yang beneran masalah dan mana yang bukan, ya. Oke, berikutnya ada yang namanya severity ratings. Ya, jadi severity ratings itu fungsinya adalah untuk mengkategorikan ya. Jadi kita kan dapat nih banyak isu atau masalah. Nah, dari seluruh isu atau masalah itu kita kelompokin ya. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama low ya rendah, medium itu sedang ya, dan high itu tinggi ya. Ini yang bikin Nielsen ya, Jacob Nielsen. Oke, jadi severity ratings itu bisa dipakai untuk memfilter isu yang penting dan yang nggak penting ya. Jadi tabelnya seperti ini ya. Jadi ada irisan begitu. Jadi kalau misalnya hanya sedikit user yang mengalami masalah itu ya atau isu tersebut, kemudian dampaknya juga cuman kecil ya, maka itu kategorinya low atau rendah ya. Kemudian kalau misalnya ternyata usernya itu banyak yang ngalamin dan dampaknya rendah, itu medium ya. Kemudian kalau usernya sedikit tapi dampaknya gede, itu juga masih medium. Nah, yang paling gede itu kalau user yang ngalamin banyak dan dampaknya besar ya, itu masuknya ke sini, high severity. Jadi kalau high severity itu disarankan untuk segera diatasin masalahnya ya. Kalau medium itu ya masih bisa kita pikirin ya setengah-setengah begitu antara mau diatasin apa enggak ya tergantung resource-nya tersedia apa enggak. Kalau low ya low severity ya mungkin bisa ditunda ya, nggak urgent gitu ya seperti itu. Jadi kan kalau misalnya kita punya ketemu masalah banyak ya, ada 100 masalah dalam produk yang kita ujikan, nah kan mungkin kita nggak sempat buat nyelesain semuanya. Nah, itu kita bisa filter pakai ini. Ya, jadi kita pilihin mana yang masalah yang benar-benar penting ya, atau tingkat urgensinya tinggi ya, masuk di daerah sini, seperti itu. Nah, cuman ada pakar ya namanya Kuniavsky itu bilang dia severity ratings itu sebenarnya nggak sepenuhnya tepat ya. Kenapa? Ya karena meskipun banyak pengguna ya ngalamin masalah yang sama, tapi itu belum tentu masalah yang penting ya. Jadi masalahnya belum tentu penting. Jadi untuk mengukur tingkat kepentingan sebuah masalah itu gimana? Ya, kita harus nanya ke orang yang familiar dengan model bisnisnya, ya. Ya paling gampang adalah si owner-nya ya, si pemilik produknya. Jadi dia yang suruh nentuin, ini kira-kira masalah ini urgent nggak sih? Ya, itu semua ditentukan dari owner. Nah, itu menurut si Kuniavsky, ya. Tapi kalau si owner-nya sendiri juga ternyata bingung ya, mana masalah yang harus diatasin, mana yang bisa ditunda, ya itu kita baru bisa pakai severity ratings, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menganalisa usability issue itu ada beberapa cara, ya. Jadi cara yang pertama itu kita menghitung jumlah isu yang unik, ya, di setiap desain atau setiap tampilan, ya. Jadi kalau di sini contoh tabelnya kita punya 3 desain atau 3 tampilan, ya. Jadi di desain yang pertama itu ketemu 14 masalah, ya. Desain yang kedua ketemu 8, desain yang ketiga ketemu 5. Ya, jadi ini yang dihitung adalah isu yang unik ya. Jadi kalau misalnya di desain yang pertama itu ada 3 partisipan, jadi kebetulan dia ngalamin satu isu yang sama, yaitu cuma dihitung satu aja, ya seperti itu. Karena yang dihitung hanya yang sifatnya unik, ya seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah di sini juga bisa dikombinasiin pakai severity ratings ya. Jadi isu yang unik ini itu bisa dipecah ya seperti ini.
Jadi mana yang isu yang prioritasnya itu rendah ya, warna hijau, mana yang sedang itu pakai warna orange ya, dan mana yang tinggi ya, pakai warna biru ya, seperti ini. Itu juga bisa ya, di combo gitu. Oke, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu adalah dengan menghitung rata-rata isu yang dialami partisipan ya di setiap desain atau tampilan ya. Jadi kalau misalnya di desain pertama itu rata-rata partisipan ngalamin 6 isu ya, 6 masalah gitu. Desain yang kedua rata-ratanya 5, desain yang ketiga rata-ratanya hampir 4 ya, atau 4 lah dibuletin. Oke, jadi dengan menghitung jumlah rata-rata. Nah, cara ini juga bisa dikombo pakai cara yang pertama tadi ya. Kemudian untuk cara yang ketiga itu bisa kita lakukan dengan cara menghitung jumlah partisipan yang mengalami isu atau masalah. Ya, jadi yang kita tulis di bagian sumbu X-nya ini adalah jenis masalahnya ya, jenis isunya. Ya, jadi misalnya di sini contohnya isu yang pertama dia nggak melihat link buat check out. Ya, kemudian yang kedua itu dia bingung dengan navigasinya. Ya, kemudian isu yang ketiga itu dia nggak tahu caranya balik belanja. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat dia bingung masalah pengirimannya ya, opsi pengirimannya dia bingung. Ya, jadi mana berapa orang yang ngalamin masalah pertama, berapa orang yang ngalamin masalah kedua, ya seperti itu. Ya. Kemudian kan di sini ketahuan nih, oh ya ternyata kebanyakan ngalamin bingungnya masalah navigasi. Ya, oh berarti ini ya, yang cukup urgent ya, karena banyak dialamin. Ya, seperti itu. Itu cara yang ketiga, ya. Kemudian cara yang keempat itu bisa kita kelompokin ya. Jadi kita akan punya banyak isu ya, kemudian kita kelompokin isunya ya. Nah, dari situ ketahuan ya. Misalnya di sini. Jadi seluruh isu atau masalah yang berhubungan dengan navigasi itu ada di sini ya. Ini desain yang pertama, ini desain yang kedua ya. Ceritanya ini desain yang pertama itu ada 5 isu kemudian dibenerin jadi desain yang kedua turun jadi 2 isu doang ya. Nanti dibenerin lagi, turun lagi sampai habis ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita hitung berdasarkan kategorinya ya. Nah, cuman kalau misalnya akhirnya ketemu kategorinya terlalu banyak, nah ini agak kurang efisien ya. Dan kadang-kadang kita sendiri juga bingung, ini masuk kategori mana ya? Jadi isu ini itu masuk kategori A atau B atau C ya. Seperti itu. Jadi kesulitannya di situ. Nah, kemudian untuk melakukan ini issue based matrix ya, ngukur pakai issue based matrix menurut Nielsen itu dia bilang 5 partisipan aja cukup ya. Jadi berdasarkan hasil riset dia ya, dari 5 partisipan pertama itu langsung ketemu 80% dari masalah yang ada ya. Grafiknya seperti ini. Jadi kalau kita pakai satu partisipan itu langsung ketemu 30% masalah ya. 2 partisipan itu 50% masalah. Ya, 3 partisipan itu mungkin 60 lebih dikit ya, hampir 70. Nah, kemudian kalau 5 partisipan itu langsung ketemu 80% ya. Jadi ini arah garisnya tuh makin lama makin landai ya. Jadi kalau udah nyentuh angka 10 itu sebenarnya udah hampir dapat seluruh masalah ya. Jadi kalau kita tambahin 11 12 orang ya sebenarnya masalah yang ketemu ya cuman itu-itu aja ya. Seperti itu. Jadi dia bilang 5 orang cukup untuk dapetin 80% masalah ya, nggak usah banyak-banyak ya, seperti itu. Itu menurut Nielsen dan Landauer ya. Nah, cuman pendapat itu dibantah ya sama pakar namanya Spool dan Schroeder ya. Jadi dia melakukan penelitian bahwa 5 partisipan itu dia cuma berhasil ketemu 35% isu ya. Jadi 2 orang ini ketika melakukan riset pakai 5 partisipan cuman ketemu 35% ya. Jadi dia bilang bahwa tadi sebutannya magic number 5 itu dia nggak berlaku untuk scope yang besar ya. Jadi kalau misalnya scope-nya kecil ya mungkin benar ya, tapi kalau scope-nya gede itu ternyata hasilnya nggak sesuai ya. Bahkan jauh dari angka 80% ya ketika pakai 5 partisipan ya. Nah, jadi kesimpulannya
kalau mau ngambil data itu bisa pakai 5 sampai 10 partisipan ya. Jadi diambil jalan tengah ya, 5 sampai 10 partisipan, tapi ada catatannya ya. Yang pertama adalah Anda nggak keberatan kalau misalnya iterasinya nanti harus diulang beberapa kali ya. Jadi misalnya ketika pakai 5 sampai 10 partisipan, katakanlah ketemulah 60% masalah ya. Oke, kemudian desainnya diperbaiki, kemudian dites lagi ya. Dites lagi ke misalnya 5 sampai 10 partisipan. Nah, ketemu masalah misalnya 40% ya. Kemudian diulang lagi, ya diperbaikin ya dan seterusnya. Jadi nggak keberatan buat melakukan iterasi berkali-kali ya. Seperti itu. Kemudian pastiin bahwa seluruh partisipan itu punya karakter yang sama ya. Jadi kalau misalnya karakternya itu berbeda-beda, nah ini agak kesulitan juga. Jadi masalahnya emang beda-beda tiap orang ya. Nah kita jadi nggak tahu ini sebenarnya masalah yang penting yang mana sih gitu loh. Jadi agak ada semacam bias gitu ya. Jadi yang disebut karakter tuh ya bisa jadi dari background pendidikan, kemudian usia, ya pekerjaan, ya dan seterusnya. Intinya orang ini sebenarnya satu kelompok ini masih mirip-mirip lah. Misalnya katakanlah kita mau ngetes ke mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu kan sebenarnya karakteristiknya sama ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngetes ke 5 sampai 10 orang semuanya mahasiswa ya. Jangan nanti dicampur ada orang yang pensiunan misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti datanya bisa kacau ya. Kemudian nah ini kalau cuman pakai 5 sampai 10 partisipan itu jumlah tampilan atau halaman dan beserta jumlah tasnya itu nggak bisa banyak-banyak ya. Jadi kalau jumlahnya banyak, ya itu juga jadi nggak akurat ya. Seperti itu. Jadi memang skupnya kecil ya. Nah, tapi intinya tetap disarankan bahwa kalau bisa tetap melibatkan partisipan sebanyak mungkin ya. Karena hasilnya tetap lebih bagus kalau banyak ya. Jadi makin banyak makin bagus. Ya, jadi kalau misalnya punya resource yang cukup, ya waktu yang cukup longgar begitu, ya kalau bisa sebanyak mungkin ya ngelibatin partisipan seperti itu. Oke, nah kesimpulannya isu based matrix itu dia pengukuran yang sifatnya kualitatif ya, dan dia didasarkan pada perilaku pengguna ya atau behaviornya seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa yang namanya isu ya, jadi dari isu yang berhasil ditemukan itu kita bisa filter ya. Kita bisa filter tadi pakai namanya severity ratings ya. Cuman dari situ jangan langsung buru-buru disimpulkan ya. Jadi kita bisa diskusiin dulu sama ownernya ya atau siapapun yang lebih paham tentang model bisnisnya ya. Jadi jangan cuma modal severity rating langsung kita pastiin, oh ini masalah yang harus diatasin segera misalnya kayak gitu. Nah, jangan, tapi didiskusiin dulu sama yang punya produknya ya. Nah, kemudian kalau misalnya produknya itu skalanya kecil ya, maka 5 orang partisipan itu sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya skalanya menengah atau cukup gede ya kalau bisa ditambah ya. Orangnya harus banyak ya, tapi intinya ya tadi makin banyak orang itu makin bagus ya. Oke, mungkin itu aja tentang isu based matrix ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung tanyain aja di kolom komentar seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.